Ini bukan pembelaan. Saya tidak merasakan melakukan pembelaan terhadap diri saya sendiri. Karena ini bukan pembenaran. Benar atau salah yang saya katakan, menurut apa dan siapa saya tidak peduli. Ini kali terakhir saya biarkan mulut saya bicara. Untuk itu Dewan Hakim yang terhormat, biarkan saya bicara. Jangan ditanya dan jangan dipotong. Kalau waktunya berhenti, saya akan diam selamanya. Nama saya Sumara. Umur kurang lebih 36 tahun. Saya seorang TKW. Babu. Ya, memang saya babu. Tapi justru itu saya hebat. Saya hebat karena berani mengambil keputusan untuk menjadi babu. Belum tentu semua orang berani menjadi manusia di bawah manusia. Ya, inilah saya, Sumara. Bertahun-tahun saya menjilati kaki orang, merangkak, hidup di bawah kaki orang. Bertahun-tahun saya tahan mulut saya. Saya lipat lidah saya agar tidak bicara. Karena bicara berarti bencana. Bencana bagi perut saya, perut Simbo, dan bencana pula bagi para majikan. Tolong, kali ini biarkan saya mendongak dan bicara. Dari kecil saya tak pernah berani menongakkan wajah, apalagi di Karangsari, desa tempat saya dilahirkan. Orang-orang Karangsari selalu membuat saya gugup dengan bisik-bisik mereka. Tatapan curiga mereka. Kegugupan itu bermula di suatu ketika di kelas. Pak Kasirin, guru madrasah saya, menerangkan, pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang sangat keji yang tergabung dalam organisasi PKI. PKI itu benar-benar biadab. Untuk itu dihapus dan dilarang berkembang lagi. Seluruh antek PKI dihukum. Bapaknya Sumara itu kan PKI loh. Oh, apa? Lah, sekarang di mana? Ya sudah diciduk. Ciduk? Ciduk apa? Malamnya saya bertanya pada Simbah. Saya ingat, waktu itu saya hendak berbaring di samping Simbah. Mbah, Bapak itu apa benar orang PKI toh, Mbah? Sambil mendidis rambutku, meluncurlah cerita Simbah begini. Bapakmu itu orang Lugun, Duk. Dulu kerjaannya narik antong. Salah satu langganan Bapak adalah seorang penyanyi bernama Pak Wasto. Beliau kemudian menawarkan untuk menampung gula-gula kita. Tapi kita tidak enak hati juga pada Den Projo Pak Lurah. Dan tetap menjual gula-gula padanya. Lama-lama, Den Projo bertanya pada simbahmu. Lena, mantu sampean itu suka menyetor gula pada koperasinya PKI toh? Wah, ngapunten Den. Pokoknya Suliman menyetornya pada Den Wasto.
Pak Lurah manggut-manggut. Tapi jelas Simbah tahu Pak Lurah tidak suka. Kami pun semakin tidak enak hati. Tapi tidak lama kemudian, bapakmu bilang, kita tidak usah lagi nyetor gula pada Pak Wasto. Karena Pak Wasto diciduk tentara dan koperasi itu ditutup. Dan yang terjadi setelah itu, tidak seenteng yang kami duga. Suatu malam, tiba-tiba datang Den Projo bersama 2 orang tentara dan beberapa orang kampung mencari bapak. Dan ketika bapakmu datang, 2 tentara itu menyeret bapak diiringi Den Projo dan orang-orang. Aduh, lah Soliman tidak tahu apa-apa kok. Orang-orang bilang bapakmu itu antek. Begitulah Simbah, Simbo, Kang Rohiman, Yuk Darsi tak pernah lagi bertemu bapak. Dan saya tak pernah sekalipun melihat wajahnya. Tapi rasanya bayangannya selalu menguntit sepanjang hidup saya. Membuat saya takut mendongak. Membuat saya takut bicara. Membuat saya kehilangan separuh ruang hidup saya. Selepas madrasah, kondisi ekonomi Simbo tak mengizinkan saya sekolah lagi. Meski nilai ijazah madrasah saya bagus. Padahal kata orang, pendidikan bisa melepaskan diri dari keterjepitan. Dan saya percaya itu. Meski susah payah saya sekolah, sepulang sekolah saya bekerja jadi buruh urut genting di tempatnya Den Cipto yang juragan genting untuk membiayai sekolah saya. 12 tahun saya habiskan waktu saya mendengarkan guru bicara di kelas, mempercayai teori-teori. Aku hafalkan rumus-rumus rumit matematika, kosinus, tangent, diferensial. Aku hafalkan Archimedes, Lavoisier, Einstein. Aku hafalkan dikotil monokotil. Aku hafalkan Undang-Undang Dasar 45 dari pembukaan, pasal-pasal, ayat-ayat, hingga titik komanya. Aku hafalkan berapa luas Indonesia, berapa pulau-pulaunya. Yang kata guru saya, Indonesia itu negeri yang subur. Gemah, ripah lo Cinawi. Aku hafalkan, di Cikotok ada tambang emas, di Tarakan ada tambang minyak, ada tambang nikel, ada hutan, ada biji besi. Yang kemudian ku tahu semua ini memang ada, tapi bukan milikku. Dan yang paling ku hafal adalah butir-butir Pancasila. Kita harus mengembangkan toleransi. Kita harus mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kita tidak boleh hidup boros. Kita harus musyawarah untuk mufakat. Kita harus begini, begitu, begini, begitu. Di sekolah begini, di luar begitu. Di sini bukan, di sana bukan. Bukan. Kenyataannya semua menjadi bukan. Semua teori, rumus, ambiar bubar. Nemku, raporku, ijazahku macet ketika aku mencari kerja. Ijazahku tak berarti apa-apa. Saya ingat betapa susahnya dulu. Ketika hanya punya ijazah madrasah, pilihan pekerjaan yang layak hanya jadi babu. Menjadi pembantu di rumah orang. Bekerja dari subuh hingga larut malam. Pernah suatu ketika, keluarga majikan saya pergi keluar kota. Kesempatan itu saya gunakan untuk tidur istirahat siang. Kesempatan yang tak pernah saya dapatkan sehari-hari. Tidak sadar karena nyenyaknya tidur, hujan turun deras sekali. Seluruh pakaian yang dijemur basah semua. Bahkan sebagian terjatuh dan kotor. Saya bingung dan takut. Tapi tak tahu harus berbuat apa. Dan ketika majikan saya pulang, bukan sekedar amarah atau cacian yang saya terima, tapi juga pukulan. Dan gaji saya 2 bulan saya kerja di situ hilang untuk menebus kesalahan saya. Majikan saya mencaci. Kecil-kecil kamu sudah belajar menjadi koruptor ya? Ampun Pak,
Saya tidak mengambil uang. Jawab saya. Setahu saya, koruptor itu orang yang suka mengambil uang yang bukan miliknya. Kamu menyalahgunakan kesempatan, mencuri waktu dan kesenangan yang bukan hakmu. Itu namanya koruptor, tahu? Astagfirullah. Koruptor. Lalu majikan saya yang mengambil gaji yang menjadi hak saya, apakah itu bukan koruptor juga? Saya menangis, sedih, sakit dan kecewa. Lalu saya minggat dan pulang ke kampung. Saya bodoh dan kebodohan saya membuat saya diperdaya. Untuk itu saya terus berusaha untuk sekolah lagi. 3 ijazah saya punya dengan nilai yang cukup bagus. Bahkan nilai ijazah SMA saya bagus dibanding teman-teman. Saya bangga sekali karena pernah mengalahkan monster yang paling ditakuti oleh anak-anak sekolah, guru-guru, bahkan kepala-kepala sekolah seluruh Indonesia, yaitu Eptanas. Tapi kebanggaan itu runtuh ketika di mana-mana saya terdepak dari pintu ke pintu mencari pekerjaan. Terjegal karena bayangan Bapak yang menggelapkan nama saya. Saya ingat saat saya mencari surat keterangan bersih diri, Pak Lurah waktu itu berkata, "Waduh, Duk, kamu memahami betul toh persoalan ini? Siapa bapakmu?" Aduh, saya benar-benar tidak berani memberikan surat yang kau butuhkan. Ki, gundulku, Duk, taruhane. Alah, Bapak. Di mana engkau? Aku ingin kau ada dan bungkam mulut orang-orang itu. Rasanya aku percaya seperti kata Simbo bahwa engkau baik, tapi lugu dan bodoh. Tapi ketiadaanmu membuat aku takut dan gugup. Kalau benar bapakku bersalah, lantas opo iyo? Aku, Simbo, Kang Rohiman, Yuk Darsi harus menanggung dosa itu selamanya. Dikucilkan, dirampas hak kami, selalu terjegal di negeri sendiri. Demikian saya menjerit, meraung-raung dalam bibir yang terkunci. Di tengah gulana itu, Simbo kemudian menawarkan untuk bekerja di Arab. Saya hanya diam. Tapi tawaran Simbo mengganggu pikiran saya. Mbok, kalau mau kerja di Arab, gimana caranya? Dan mau dari mana biayanya? Lalu segala sesuatunya kami urus. Melalui perantara seorang calo, saya berhasil mendaftar jadi TKW. Dan segala syarat saya penuhi. Pekarangan Simbo peninggalan Bapak juga dijual untuk menyelesaikannya. Mulai dari biaya administrasi kelurahan, Dipnaker, kantor imigrasi, biro tenaga kerja, sampai biaya tetek bengek yang ternyata panjang sekali yang terkait. Saya paham. Saya tahu, memang harus begitu caranya. Termasuk caranya, saya paham. Menyelipkan lembar-lembar uang agar segala sesuatunya cepat beres. Jadilah saya, Sumarah binti Suliman, jadi TKW dengan lulusan nem predikat tertinggi, jadi babu di negeri orang. Kosines, tangan diferensial jadi mesin cuci. Archimedes jadi teori menyetrika baju. Dikotil monokotil jadi irama kain pel. Teori pidato jadi omelan majikan. Dan 13 pulau dari Sabang sampai Merauke yang subur, makmur, lenyap jadi wajan penggorengan di dapur. Oh mana
Mana harum melati, hutan tropis, kupu-kupu, emas, rotan, biji besi? Mana cerita Pak Kasirin guru madrasah saya tentang pribadi bangsa Indonesia yang adiluhung, ramah tamah, kekeluargaan, gotong royong, dan sebagainya. Semua hanya bisa saya beli dengan uang. Di negeri sendiri saya jadi rakyat selipan. Setengah gelap, tak boleh mendongakkan wajah dan bicara. Di negeri sendiri saya didepak sana sini, dikuntitkan bayang-bayang Bapak yang dihitamkan oleh mereka untuk menggelapkan nama saya. Dan sekarang, di negeri orang saya menjadi budak, menjual impian agar hidup lebih baik. Di negeri orang saya hanguskan segala cinta saya, seluruh kenangan manis, pahit getir masa remaja saya. Saya pikir semua bisa berubah. Saya pikir saya bisa bermetamorfosa dari ulat bulu menjadi kupu-kupu indah. Tapi ternyata Sumarah tetap saja kandas. Di balik jubah-jubah majikan saya, di balik cadar-cadar hitam majikan saya, seluruh nasib saya kandas. Saya disiksa, gaji saya setahun hilang untuk alasan tetek administrasi yang dicari-cari dan bencana itu. Saya diperkosa. Saya diperkosa seperti budak hina yang halal dibinatangkan. Bertahun-tahun kepala saya tidak boleh menyembuli kerumunan. Apakah sekarang saya masih dimelatakan? Tidak. Kesadaran itu muncul tiba-tiba. Saya harus mendongakkan wajah, meludahi muka busuk orang yang membinatangan saya, mengangkat tangan dan meraih pisau tajam untuk kemudian saya tancapkan ke jantung hatinya. Majikan itu saya bunuh semuanya. Saya tahu saya akan menjadi gelap yang sesungguhnya. Bertahun-tahun saya tidak salah tapi disalahkan. Sekarang dengan berani saya berbuat salah. Salah yang sesungguhnya. Dewan Hakim yang terhormat, inilah saya, Sumarah. Bagi saya, perjuangan, harapan, penderitaan, semua butuh keberanian. Tapi harapan menjadikan penjara bagi hidup saya. Tidak. Saya sekarang terbebas dari harapan. Hidup saya penuh ketakutan. Sekarang saya harus berani. Karena hidup dan mati adalah dua sisi keping nasib. Dan keping kematian yang terbuka di tangan saya adalah yang harus saya hadapi sekarang. Dengan berani.